Oke, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Mario Suryo Aji di musim 2022 yang sebenarnya target paling dekat dia itu adalah melawan 11 pembalap rookie. Ya, jadi Mario Suryo Aji di 2022 ada pembalap rookie di Moto3 World Championship dan dia juga akan bersama-sama 11 orang lainnya. Mereka adalah Diogo Moreira dari Brazil dan juga Matteo Bertele dari Italia. Juga ada Elia Bartolini dari Italia dan Scott Ogden dari Inggris dan David Salvador dari Spanyol, juga ada David Munoz dari Spanyol, Ivan Ortola juga dari Spanyol. Dan ada Joel Kelso dari Australia dan Joshua Wheatley dari Inggris dan Taiyo Furusato dari Jepang dan Daniel Holgado dari Spanyol. Nah, di sini saya mau membuat sebuah konten yang sebenarnya simple aja, dimana ketika sebenarnya Mario Suryaji itu menjadi rookies dan dia nggak sendirian karena ada 11 nama juga yang menjadi rookies atau pendatang baru di kelas Moto3 World Championship. Ya, nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah jebolan juga dari ajang di bawahnya Moto3. Bisa kita katakan ada Red Bull Rookies Cup, ada FIM CV Moto3 dan juga ada mungkin Chief Moto3-nya Italia. Siapa nama-nama yang pernah ikut Red Bull Rookies Cup di tahun 2021 dan juga selebihnya mungkin saya nggak akan sebutkan ya ketika mereka bertarung di ajang FIM CV Moto3. Ya, lawan pertama Mario Suryaji di 2022 Moto3 World Championship adalah pembalap Brazil yaitu Diogo Moreira. Nah, sebenarnya ini nama yang gak asing buat Mario Suryaji karena Mario Aji juga sudah bertemu dengan Diogo Moreira di Red Bull Rookies Cup 2021 juga. Kalau kita lihat di klasemen Red Bull Rookies Cup, Diogo Moreira yang kalau bisa kita bilang mukanya muka Brazil banget ya, agak-agak keriting terus kulitnya agak-agak sawo gitu ya. Ini di posisi 6 klasemen akhir dan pembalap ini biasa menggunakan nomor 92 ya. Dan juga ada Matteo Bertele dari Italia di Red Bull Rookies Cup. Dia mengakhiri championship standing di posisi 7. Pembalap ini biasa menggunakan nomor 28. Juga ada Elia Bartolini dari Italia dan dia membalap di Chief Italia ya. Ya seperti Moto3-nya FIM CV-nya Spanyol lah ya. Tapi ini versi Italia dan dia juara ya, kalau saya nggak salah dia juara di 2021 ini. Juga ada pembalap Inggris yaitu Scott Ogden. Dia waktu di Red Bull Rookies Cup dia berada di posisi 13, mengakhirinya di posisi 13. Dia biasa pakai nomor 19 di saat Red Bull Rookies Cup. Lalu ada David Salvador dari Spanyol. Dia tahun 2021 itu di ajang FIM CV Moto3. Cuma saya nggak mau sebutkan klasemennya kan memang di konten-konten sebelumnya sudah saya sebutkan juga akhir klasemen FIM CV Moto3. Lalu ada David Munoz, dia ikut FIM CV Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup. Di Red Bull Rookies Cup, David Munoz mengakhiri di posisi 2. Dan Ivan Ortola, ya Ivan Ortola juga sama seperti David Munoz, dia dari Spanyol dan juga diikut FIM CV Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup di 2021, mengakhiri klasemen di Red Bull Rookies Cup berada di posisi 4. Ya, Ivan Ortola biasanya pakai nomor 24 ya. Lalu ada Joel Kelso dari Australia. Ya, pembalap yang biasa menggunakan nomor 66 ini tidak ikut Red Bull Rookies Cup, dia ikut di FIM CV Moto3 tahun 2021. Dan juga ada Joshua Wheatley, dia sama juga nggak ada di Red Bull Rookies Cup, dia biasa menggunakan nomor 70. Jadi ini pembalap Inggris yang kalau kita katakan kulitnya agak-agak coklat ya. Terus ada juga pembalap Jepang yaitu Taiyo Furusato yang ikut Red Bull Rookies Cup, dia mengakhiri klasemen di posisi 11. Ini juga rekan tim dari Mario Suryaji ya, di Honda Team Asia. Lalu ada Daniel Holgado yang ikut FIM CV Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup. Di saat FIM CV Moto3 2021 ia mengakhiri posisinya di posisi pertama alias juara FIM CV Moto3. Sedangkan di Red Bull Rookies Cup 2021 ia mengakhiri di posisi ketiga. Nah, ini sebenarnya lawan-lawan nyata Mario Suryaji nanti di 2022. Karena apa? Karena memang nanti rookies itu dia punya Rookies of the Year seperti itu kan. Jadi rookie terbaik, pendatang baru terbaik, dan inilah ada 12 nama termasuk Mario Suryaji di dalamnya, di mana ya sebenarnya ini lawan Mario Suryaji yang benar-benar lawan ya. Di luar dari lawan-lawan pembalap yang sudah incumbent atau pembalap-pembalap yang sudah lama di Moto3 World Championship. Ini lawan-lawan yang sebenarnya cukup nyata, dan kalau di Moto3 itu cukup banyak banget pendatang baru atau rookie. Sedangkan kalau di Moto2 ya tidak terlalu banyak. Di MotoGP dikit banget. Paling rookie-nya tuh bisa cuma 5, 4 atau 3.
atau 2 atau mungkin 6. Jadi nggak sampai 12 nama seperti ini yang menjadi pendatang baru di kelas tahun yang baru seperti itu. Jadi ini bisa kita katakan secara klasemen di Red Bull Rookies Cup, Mario Shiraji berada di posisi 16 di saat Red Bull Rookies Cup 2021 dan paling rendah di antara semua nama-nama rookies ini. Yang terbaik ada David Munoz di posisi 2, sedangkan ada juga Ivan Ortola di posisi 4, dan ada Daniel Holgaldo di posisi 3, sedangkan Diego Moreira pun di posisi 6, sedangkan rekan setimnya yaitu Tai Furusato di Honda Team Asia berada di posisi 11 di saat Red Bull Rookies Cup 2021. Apalagi ya? Oke lah. Mungkin seperti itu aja tentang ini. Sebenarnya lawan yang bakal menjadi target Mario Shiraji juga sebagai rekor Rookie of the Year 2022. Mario Shiraji akan melawan 11 nama, yaitu ada Diego Moreira, ada Matteo Bertelli, ada Elia Bartolini, ada Scott Outgun, ada David Salvador, ada David Munoz, ada Ivan Ortola, ada Joel Kelso, ada Joshua Wesley, dan juga ada Tayo Furusato, dan juga ada Daniel Holgado. Dimana ini adalah lawan-lawan yang cukup nyata. Mereka adalah lawan yang sangat jelas bagi Mario Shiraji, sama-sama sebagai rookie di tahun 2022. Jadi mungkin kalau kita sering bikin konten bahwa target realistis Mario adalah finish 15 besar, tapi paling enggak kita berharap Mario Shiraji bisa terbaik dari 12 nama ini ya. Jadi bisa jadi Rookie of the Year di 2022 dan kontraknya akan semakin terang ke depannya di 2023, 2024, dan targetnya ke MotoGP juga semakin jelas. Karena itu yang kita harapkan, pembalap Indonesia bisa bersinar bukan cuma sebagai pelengkap, sebagai pelengkap starting grid dan segala macam. Nggak usah, itu udah nggak zamannya, udah itu harus sudah kita tinggalkan. Karena kita harapnya pembalap Indonesia adalah pembalap yang hebat, juara, dan juga patut diperhitungkan di ajang kelas dunia, apalagi Grand Prix. Terus apalagi ya? Oke, cukup sekian. Mungkin terima kasih buat kalian semua telah menyimak video singkat ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.